إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كتاب موعظة المؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى. Dah lihat? Atau sampai di mana? Fakullu qalbin, ya, baris ke-6 dari atas. Fakullu qalbin, halaman 181. Fakullu qalbin, maka setiap hati, mala ila hubbi syai'in siwallahi, yang cenderung kepada kecintaan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yanfakku an maradin, maka pasti tidak bisa lepas dari penyakit. Setiap hati ini mencinta kepada selain Allah, pasti pada saat itu hati kita sedang sakit. Terlalu cinta dunia pasti ada titik penyakit yang ada pada hati pada saat itu. Ya. Cinta jabatan pasti ada titik noda. Fa kullu qalbin mala ila hubbi syai'in siwallahi ta'ala fala yanfakku am maradin biqadri mailihi. Setiap hati yang condong kepada sesuatu selain kepada Allah pasti ada titik penyakit yang besarnya sesuai dengan tingkat kecenderungannya. Semakin besar cintanya pada sesuatu, berarti semakin besar penyakitnya. Semakin cinta kepada dunia, berarti semakin besar penyakitnya. Illa idza kana ahabba dzalika syai'a, kecuali jika dia mencintai sesuatu itu likaunihi mu'inan lahu ala hubbillahi ta'ala, karena sesuatu itu dapat membantunya untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sesuatu itu dapat membantunya untuk mencintai, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala dinihi, dan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inda dhalika la yadullu dhalika 'ala al-maradi, maka pada saat itu la yadullu itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah penyakit. Jadi semua kecintaan yang tidak mengarahkan kita kepada cinta kepada Allah itu penyakit. Cari penyakit, cari rezeki, cari uang, kemudian tujuan kita mencari itu tidak untuk semakin dekat dengan Allah, atau mencintai Allah, atau menjalankan perintahnya, atau menjauhi larangannya, maka namanya cari penyakit. Fa idzan qad arafta bihadza qit'an anna hadhihi al-akhlaq al-jamilata yumkinu iktisabuha birriyadati, maka jadi engkau telah mengetahui secara pasti, qat'an, ya, bihadza qat'an, bahwasanya akhlak-akhlak terpuji ini yumkinu iktisabuha, bisa didapatkan birriyadati, dengan cara latihan. Wa hiya takalluful af'alis sadirati anha ibtida'an, bagaimana kita memaksakan, ya, perbuatan-perbuatan yang bersumber darinya. Fatasiru tab'an, lalu kemudian itu menjadi tabiat. Wa hadza min ajibi al-alaqati bainal qalbi wal jawarihi, dan inilah bentuk, ya, dan inilah merupakan termasuk ajib,
hubungan antara hati dengan anggota badan. Artinya peran yang sangat penting, hubungan antara, yang sangat menakjubkan bagaimana hubungan antara hati dengan anggota badan. A'ni an-nafsa wal badana. Maksud saya, kata beliau, ya, jiwa dan badan, hati dan badan. Fa inna kulla sifatin tazharu fil qalbi yafidu atharuha 'alal jawarih. Karena sesungguhnya semua sifat yang muncul di dalam hati, maka itu akan keluar pengaruhnya kepada anggota badan. Ala inna fil jasadi mudghah, dalam diri seorang itu ada segumpal darah, jika itu baik-baik seluruhnya, jika itu buruk-buruk seluruhnya. Jadi hati itu akan mempengaruhi zahirnya seseorang. Hati itu akan mempengaruhi zahirnya seseorang. Hatta la tataharraka illa ala wafqiha, sampai anggota badan ini tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bergerak kecuali sesuai dengan kehendak hatinya. La mahalata, itu pasti. Wa kullu fi'lin yajri 'alal jawarihi, dan semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, fa innahu qad yartafi'u minhu atharun ilal qalbi wal amru fihi daurun. Dan perbuatan zahir ini juga akan mempengaruhi hati. Wal amru fihi daurun, dan masalah ini saling bergantian. Hati mempengaruhi anggota badan mempengaruhi hati. Makanan mempengaruhi hati. Makanan mempengaruhi hati. Bahkan makanan mempengaruhi tabiat seseorang. Wa idza tahaqqaqta anna al-akhlaqal hasanata taratan takunu bit-tab'i. Jika engkau telah melihat, jika engkau telah mengetahui dengan pasti bahwasanya akhlak yang baik itu terkadang, ya, terjadi bit-tab'i, dari tabiat seseorang, wal fitrati, dan fitrah, wa taratan takunu bi'tiyadil af'alil jamilati, dan akhlak itu terkadang muncul dari pembiasaan hal-hal yang baik, wa taratan bi musyahadati arbabil fi'alil jamilati wa musahabatihim. Terkadang perbuatan akhlak yang baik itu karena kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa hum quranaul khairi, dan mereka itu adalah teman-teman dalam kebaikan, ikhwanus salahi, saudara-saudara kita yang senantiasa memperlihatkan atau mengajak kepada kebaikan. Idzit tab'u yasruku minat tab'i, karena tabiat itu mencuri tabiat yang lain. Kebiasaan itu mencuri kebiasaan yang lain. Idzit tab'u yasruku minat tab'i asyarr, karena tabiat itu mencuri dari tabiat yang lain berupa keburukan, wal khaira, ataukah kebaikan jami'an. Faman tazaharat fi haqqihi al-jihatus thalathu hatta sara dha fadilatin tab'an wa i'tiyadan wa ta'alluman fahuwa ghayatul fadilati. Maka barang siapa yang ada padanya tiga. Yang pertama adalah fitrah yang baik untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, membiasakan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah ta'alluman, ya, ataukah dia memiliki teman-teman yang baik, ya, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Tiga ini kalau dia sudah miliki, hatta sara tab'an, sampai hingga itu menjadi tabiat baginya, wa i'tiyadan, i'tiyad, ya, kebiasaan, wa ta'alluman fahuwa ghayatul fadilah, maka itulah puncak keutamaan pada orang tersebut. Sudah jadi tabiat, ya, sudah jadi fitrah, sudah jadi kebiasaan. Wa man kana radhilan, barang siapa yang mangkana radhilan, dia mendapati dirinya dalam keburukan, ya, kehinaan, bitab'i, wattafaqa lahu qurana'us su'i fata'allama minhum, dan dia punya teman-teman yang buruk, dia mengambil contoh dari mereka. Wa tayassarat lahu asbabus syarri,
dan menjadi mudah, artinya menjadi kebiasaan baginya, menjadi mudah baginya sebab-sebab keburukan, hatta atadaha, sampai kemudian keburukan itu menjadi kebiasaannya, fa huwa fi ghayatil bu'di minallahi, maka dia berada dalam keadaan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bainar rutbataini, dan di antara ghayatul fadilah dengan ghayatul bu'di masih ada tingkatan-tingkatan. Man ikhtalafat fihi hadhihi al-jihatu, yaitu orang-orang yang berbeda-beda tingkatannya dalam tiga hal ini. Walikulli darajatin fil qurbi wal bu'di, dan setiap derajat atau tingkat kedekatan atau jauhnya bihasbi ma taqtadihi sifatuhu wa halatuhu, sesuai dengan sifat dan keadaannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah atau seberat dzarrah, maka berupa kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, dan barang siapa yang melakukan seberat dzarrah keburukan, maka dia pasti akan melihatnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma zalamahumullah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Maka akhlak itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sebagian manusia memang tabiatnya baik. Apakah itu faktor lingkungan atau faktor keturunan, intinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dia fitrah. Tapi ada juga yang tidak. Tapi kedua-duanya bisa berubah. Yang diberikan fitrah kebaikan tapi dia berada di lingkungan yang tidak baik, dia akan berubah menjadi tidak baik. Yang diberikan yang tidak diberikan fitrah dalam kebaikan, tapi dia melatih dirinya, memaksa dirinya untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, maka kemudian dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Intinya bahwa akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah. Yang penting kita ingin berubah. Pada intinya kita yang harus memaksa diri kita untuk berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasibnya dari akhlak yang buruk sampai menjadi akhlak yang baik, kecuali hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah diri mereka sendiri. Kalau dia berteman dengan orang buruk, dia harus mengganti temannya. Kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, dia harus mengganti lingkungannya. Dia harus memaksa dirinya, dia harus melatih dirinya. Sebab ini akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang wajib untuk dimiliki oleh setiap manusia. Insyaallah kita lanjutkan bayanu tafsilit tariqi ila tahdhibil akhlak. Penjelasan rinci tentang cara untuk memperbaiki akhlak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam